Game pertama kita bermuda di Battle of Creators UC season kelima. Alright, dan saat ini kita akan langsung melihat pesawat yang membelah dari area shipyard menuju Sentosa. Sebagian besar ini tim ternyata mendarat di area factory nih, Ajis Fan. Yes, dan ini kalau ngomongin yang pada lagi main ini ada juga teman-teman seperti Aldi TV, terus juga ada KitKat bersama Asep tadi. Tapi kalau kita berpindah dulu sedikit, ada Ical Set Boy, yang mana sepertinya sudah terlihat juga Ical Set Boy akan segera berjibaku sama satu tim di arah depannya yang mau. Udah ada Yandex juga harus ditumbangkan. Susah sekali karena memang masih early game. Dan pagi-pagi dari arah kawan-kawan Ical Set Boy sudah mendapatkan lootingan yang cukup berharga, bisa dibilang modal utama untuk mereka sustain sampai menuju ke middle game. Bakal coba tarik ulur dulu Elvo X and Zen sampai akhirnya dia melarikan diri. Iya, dan apalagi juga untuk di lootingan paginya kawan-kawan dari Lidi ini juga tidak mendapatkan sesuatu yang mumpuni untuk melakukan fight back. Jadi mereka memang gak punya pilihan lain selain kabur. Tapi ternyata dari kawan-kawan Ical Set Boy tidak mau ketinggalan kesempatan, memiliki resource yang cukup untuk melakukan early fight. Mereka langsung mencari, men-track semua jejak yang ditinggalkan oleh kawan-kawan dari Lidi. Tapi ternyata Triple Andri sudah kehilangan jejak. Coba lagi naik ke high ground untuk mencari vision yang lebih luas. Apakah dia bisa menemukan 1-2 kepala dari kawan-kawan Lidi? Ya, ini akhirnya emang sengaja dilepas aja. Ical Set Boy menurut gue di early game udah dapetin advantage yang bagus banget gitu. Apalagi kalau ngomongin early game di Bermuda, lu bisa punya banyak waktu untuk melakukan upaya sesi lootingan gitu. Dan akhirnya sniper pun harus dilepaskan mungkin untuk seorang Ical. Dan juga kalau ngomongin mereka di early game, sebenarnya ini udah potensial banget. Apalagi juga sebenarnya ini kalau kita perhatiin masih banyak juga tuh beberapa tim yang kayaknya lebih milih untuk main aman gitu, untuk menghindari peperangan di awal. Dan udah ada nama timnya bocil nih ya. Ada Y, ada N, ada user, ada banyak tuh ya. 4, 5, 6, 7, 8 tadi tuh yang diketik sama dia kan. Tuh ID Legends tuh, gue bilang 1 sampai 8. Nah, kalau misalnya kita ngelihat, ternyata ini dari kawan-kawan DJNA cukup berdekatan dengan kawan-kawan Lidi yang sebenarnya sudah bisa dibilang nyaris sekarat tul maut. Benar. Dan ternyata tadi yang tumbang itu adalah Bang Udi, Yandex, menyisakan UAZ sama ini aja nih, Zen aja nih. Berarti dari mereka sendiri bisa gue bilang harus mengalami kesulitan di awal ya kan. Dan ini Tausef dan kawan-kawan juga ini sepertinya sadar ada yang lagi lari. Dia kayaknya dengar ada stepping, makanya dia coba cari tahu nih dari Ronnie For You mau kemana kira-kira orang yang tadi dia dengar. Dan harusnya saat lagi mereka saling memantau. Tapi emang posisi dari Mars Electric ini bisa gue bilang cukup berbahaya ya, karena terutama lu lagi kalah jumlah. Dan Ronnie For You ini walaupun dia dapat angle, tapi sendirian juga nggak menguntungkan juga kalau seandainya di fightback ya. Ya betul, apalagi kalau misalkan di posisi patahan kayak gini, sebenarnya yang lebih diuntungkan adalah kawan-kawan dari Lidi. Kalau misalkan dia ditembak dari Ronnie For You, itu tinggal ngumpet sedikit udah kehilangan visionnya. Dan akhirnya dari kawan-kawan Lidi itu bisa coba pelan-pelan naik, mungkin bisa karena mereka berdua lawan satu kan. Mungkin satu tim bisa naik ke high ground pelan sedikit-sedikit, terus tiba-tiba akhirnya posisi Ronnie For You tersandwich. Akhirnya ya sudah, kawan-kawan Ronnie For You kehilangan satu membernya. Tapi ini ada yang menarik juga nih, Bang FBW juga sudah mulai ikut UWCS Season 5. Dan sepertinya Bang FBW sendiri juga melakukan strategi yang cukup defensif untuk di early game. Gue merasa tempo seperti ini tuh sudah sangat-sangat mirip seperti ini ya FML Divisi 1. Betul, jadi ini yang emang akhirnya sebenarnya gue harapkan mulai kelihatan direalisasikan gitu ya. Terima kasih sebelumnya untuk youpoint.id juga yang udah make it happen gitu kan, mempersatukan mereka semua para konten kreator besar menjadi satu tim yang mana mereka saling mengumpulkan poin, saling menunjukkan eksistensi mereka terlepas siapapun yang menang. Menurut gua di sini
ini sebuah apresiasi untuk mereka semua karena mereka udah mau hadir untuk ikut serta meramaikan dan juga memberikan keseruan dan hiburan untuk kita ya. Ya, bahkan mungkin bisa memberikan suatu warna baru juga untuk scene kompetitif Free Fire ya kan. Benar. Apalagi kreator-kreator ini kan mereka punya gameplay sendiri-sendiri yang gue rasa ini akan sedikit jauh lebih berbeda dibandingkan komunitas atau pro player. Nah ini pun mungkin bisa dijadikan pelajaran juga, tidak hanya bagi komunitas, mungkin pro player juga bisa mengambil salah satu momen yang bisa mereka pakai juga nanti untuk di major. Setuju. Dan gini, maksud gua kalau lu perhatiin sebenarnya scene Free Fire ini ternyata tuh sebegitu kompleksnya ya. Kayak lu kalau mau ngomongin scene komunitas ada, scene pro player ada, scene youtubernya juga ada. Betul. Iya gak sih? Iya. Kalau lu compare sama yang sebelah-sebelah gitu, belum tentu ada gitu ya gak sih? Iya, karena memang U-Point sendiri juga salah satu ini ya turnamen pertama yang benar-benar ngumpulin dan Betul. rutin mengumpulkan Betul. ketiga aspek tersebut dijadiin satu. Tapi ternyata kita akan beralih dulu di mana kawan-kawan dari Ical sudah mulai mencoba melakukan engage ke lawan yang berada di dalam rumah ini aja. Yes, Andri, gue punya sedikit notice di mana sebenarnya dia bisa menggunakan Fred Biston, tapi juga di satu bersamaan sudah berhasil dapetin 1-2 orang di TV, bahkan harusnya atau kita 3 diberedelin pakai sepatu top saja dan juga double barrel. Oh my god, seorang Andri dengan perolehan 5 poin kill ya, 3 orang dari satu squad, dia semua yang kenokin, luar biasa sekali. Luar biasa, hanya bermodal satu Thompson, hanya satu granat dan juga satu Thompson sih. Tadi kan dia Yeah. sedikit geser di luar untuk Benar. kasih distraksi juga sekaligus memecah formasi dari Aldi TV dan kawan-kawan. Penggunaan satu granat yang bagus masuk ke lantai 2. Tapi begitu semuanya sudah keluar, kawan-kawan dari TV Cal ini juga sangat sigap. Ya, dan ini tadi gue kembali lagi mau gue mention, itu matters banget tuh tadi, major concern gue malah jadinya kayak lu lempar grenade ke arah lantai 3, tapi sayangnya dia pakainya pet yang ini bebek ya. Pet bebek sendiri kan itu nambahin atribut lu kalau lagi jongkok, jadi nambah movement speed. Kalau seandainya itu tadi lu pakainya pet biston atau pet ini ya, pet Oh, babun, lain cerita. itu lain cerita, itu masuk tuh pasti tuh. Soalnya lemparan lu bakal bertambah jauh, yang akurasinya juga bakal juga jadi lebih jauh, dan itu bakal good things banget gitu buat lu. Nah, kalau tapi memang mungkin itu kan satu momentum yang bisa dibilang agak mau tidak mau lah ya, Iya. ya kan. Tapi memang ada skenario yang lebih baik saat lo bisa menggunakan granat, contohnya kayak tadi yang lo bilang pakai piston. Iya. Ya tapi oke, apapun petnya ternyata outputnya juga oke. So, itu masih menurut gua ya masih good job untuk Kak Andri dan kawan-kawan. Setuju. Tapi balik lagi ya, kalau kita ngomongin Andre dan juga tadi si Bang Ical Sad Boy, emang kalau gue perhatiin mereka punya gameplay nih dari pas Pocinok tadi ya, lumayan keras juga gitu. Eksekusi mereka tuh bener-bener nggak yang kayak nunggu-nungguan, nggak yang emang setup-setapan, tapi lebih ke arah kalau udah lihat musuh bener-bener dicari langsung disamperin bareng-bareng. Ya, abis itu kalau misalkan udah ketahuan satu lokasinya, coba di press dulu. Kalau misalkan ternyata di dalam rumah, itu dipencarin dulu, dikeluarin dulu dari rumahnya supaya mengurangi resiko saat engage di dalam rumah, perang di dalam rumah, mereka yang ke-take down duluan. Ya, dan ini juga udah kelihatan ada teman-teman yang sepertinya sudah sedikit mengamankan zona. Udah kelihatan juga ada FDW, ada Alwi Cobra, ada juga Jet Esport, Aura Ignis bersama ada si NSC juga tuh, ada Ran O'Connor gitu kan nantinya juga. Terus ini masih kelihatan kayaknya dari arah Etherwill, Demon dan juga Asep gitu ya. Iya, ini mungkin untuk list timnya bisa kalian cek juga dari sebelah kanan layar kalian. Ada dari grup A, B, C, D-nya yang tentunya itu grup-grup yang bakal bertanding hari ini. Tapi kita akan melihat bagaimana zona akan bergerak. Karena sesaat lagi ini akan langsung terupdate ke circle yang kedua. Harusnya sih masih ngitarin area Pocinok sama Pik. Iya, dan juga ini kalau ngomongin Aura Ignis berarti ada ini ya, ada Yuk. timnya si siapa, Kopral Jono juga ya gitu kan. Jadi sayang ya Kopral Jononya ini belum nampak nih. Soalnya tadi kita berangkat 11 tim doang ya. Iya, berangkat 11 tim doang. Tapi Iya. nggak apa-apa, yang penting mungkin di match berikutnya dia baru bisa join. Tetap kasih semangat ya. Jadi ini bolehlah untuk para survivor bisa langsung dikasih likes, subscribe juga di-share juga live streamnya supaya semakin rame. Benar. Terus konten kreator, pro player sama komunitas yang lagi nonton juga semakin seneng karena pasti kan ada adrenalin tersendiri ketika lu tanding, tapi yang nontonin tuh bisa
belasan ribu, puluhan ribu gitu loh. Benar, dan gue juga mau titip pesan untuk teman-teman yang udah pada nonton nih. Terpantau sudah 8.700 orang yang nonton lebih lagi nontonin kita Upoint Esports, dan like-nya masih baru di angka 3.000. Ini coba tolong ditingkatkan, pesan gue untuk teman-teman, coba tolong di maksimalkan like-nya biar abang-abang kreatornya juga pada semangat. Di sini juga kita sebagai caster juga semakin semangat lagi untuk membawakan acara yang emang kalian tunggu-tunggu demi kesenangan kita semua gitu ya. Dan sekarang ada UAC juga berhasil dapetin satu orang, ternyata bakal coba dihajar lagi dan udah berhasil langsung di-end begitu saja dari bot jeniusnya. Aduh, berbahaya banget. Cobra bersama Athena dan juga Fahri bersama Gens yang ternyata ada terkenal dan terlebih dahulu ada jadi seperti ini bakal balas dinas dengan grenade, berbahaya banget. Ada Chrono sudah dipencet juga, sudah di-tap, tapi sepertinya masih coba ditunggu untuk pergerakan ke arah lantai 2. Sementara itu Fahri sendiri masih coba melakukan upaya pergerakan pelemparan grenade ke arah lantai 2 sambil menunggu step-step dan juga delay move yang coba dibuat oleh teman-teman dari Jet Esports. Kayak contohnya satu orang tadi sempat udah menggunakan satu buah Chrono, tapi udah kelihatan Athena juga. Berbahaya banget sini, Gen Z udah sulit banget untuk ditolongkan dari saat yang bersamaan udah ada teman-teman dari Aura Ignis. Aduh, susah juga nih kayaknya nih, karena udah ada Cobra beban juga ternyata yang datang dari arah belakang. Oh my god, bakal coba dibantai. Ternyata satu player untungnya masih bisa di-revive, yaitu Riz. Ya, dan dari kawan-kawan Jet sendiri juga terpaksa harus menahan diri dan juga menjaga posisi mereka sebaik mungkin, karena hampir setiap jendela tampaknya akan dipantau oleh dua tim sekaligus, termasuk dari Aura Ignis. Tapi untungnya meskipun mereka tadi sempat terkenok, berhasil di-revive, berhasil melakukan medikasi, dan mereka pun berhasil mencuri satu poin kill dari kawan-kawan Alwi Cobra. Ini akan sedikit kurang baik kedengarannya bagi kawan-kawan Alwi Cobra karena mereka terjebak di lantai satu rumah beton ini, dan Betul. apalagi di sekitar mereka juga sudah mulai cukup padat merayap karena posisi rumah ini saat ini itu lumayan tersandwich. Ya, lumayan tersandwich juga, dan ini masih kelihatan cukup jelas Rogak berhasil dapetin Cobra beban di sana. Tahu save juga bakal langsung dihabisin oleh Rips. Susah banget posisinya kali ini, Cobra gak bisa ketolong lagi sang Alwi, dan sekarang dia harus bertemu juga dengan satu lawannya. Loncat aja, udah berhasil dapetin oleh Athena. 2-3 terjatuh aja, dan jadi sport diratakan oleh teman-teman dari arah Cobra. Oh my god, walaupun harus kehilangan nyawanya, Cobra beban bersama Gens, tapi usaha keras tidak mengkhianati hasil ternyata. Ya, makanya percaya proses. Yoi, percaya proses dan juga percaya prokes. Dan sekarang kita ada juga kill feed di mana Asep atau Apes di sana berhasil mendapatkan satu orang lain, tapi ternyata di arah belakang udah Galang juga coba nembak di mana ada 13X. Coba tembak juga di kill feed, sudah terlihat terkenok dan begitu saya, dan langsung lempar grenade dulu di sini A13X bersama Dim dan juga FDW nih. Bakal coba maju bersama Adam juga loncat dengan double vektornya. Berhasil dapetin satu lagi. Udah gak bisa kemana-mana, mau gak mau ke lantai 2 doang. Coba nungguin itu Fahri dengan double barrel datang, lempar, bakal coba langsung dikelihatanin posisinya, tapi masih bisa dikelabui. Buka keluar, dua orang malah jatuh. Di belakang ada KitKat, ada Galang RA. KitKat berhasil dapetin Andri, cukup sulit posisinya. Masih bersama orang Ignis juga di sini di area pick. Bakalan menyisakan Fahri ternyata dari tim Cobra yang jadinya malah selamat melarikan diri. Harusnya masih bisa dilakukan oleh seorang Fahri. Fahri pun ternyata diam-diam setidaknya masih bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi ini mungkin akan lain ceritanya di rumah yang baru saja ditinggalkan oleh Fahri. Dan kita akan beralih ke point of view dari Aura Ignis, di mana mereka sudah berjaga di patahan aura, memantau keadaan sekitar. Tapi kita akan beralih lagi, tim Bocil mencoba melakukan satu upaya menaik ke tower, tapi ternyata terpantau oleh kawan-kawan dari Nessie. O'Connor dengan AWM-nya sudah mulai memantau area lower ground karena dia notice ada satu pergerakan, ada satu kepala, dan bahkan langsung didapatkan satu knockdown, tapi ternyata belum bisa di confirm kill. Di sisi lainnya Bang Ical harus puas di posisi ketujuh, dan ini akan menjadi fight yang cukup padat dari Aura Ignis. Mulai turun dari batu dulu, ternyata Adrian akan terkenok, belum bisa di backup, dan kawan-kawan satu lagi ada tim yang terbuang ke lobby di posisi ke-6. Iya, ada juga itu plantar. Dor. Fenomena SC berhasil mendapatkan dua orang sekaligus di jarak sejauh itu. Tentu
tentunya eksekusi yang luar biasa sekali dari NSC mencoba menunjukkan eksistensinya. Sudah masuk top 3 kali ini bersama Ran NSC, Ran MKS, O'Connor, Venom dan juga Dwi NSC. Di sini mereka mencoba menguasai area-area zona-zona terakhir di pinggir zona yang mana mereka sepertinya sudah mengkonfirm zona berikutnya, tapi Galang bakal coba berperang di jarak dekat itu dengan AWM-nya. Masih ada PWZ juga bakal coba langsung dikeker dengan skop 4 dengan parafal dari seorang FDW melawan Aura Ignis kali ini. Awas, kelihatan ada coba tembak dulu dong, tembak. Masih dikeker Aura PU-nya, mana tuh dia? Cukup sekarang juga cukup berbahaya. Adam kali ini mencoba melemparkan grenade sambil membuka glow juga, tapi bakal dikikis oleh teman-teman dari Aura Ignis. Masih berusaha maju aja. Masih ada respon glue yang bagus juga dari PU, tapi mulai langsung diras lagi oleh seorang PU. Bersiap dengan double barrel dari tangan. Oke, ada glue lagi, loncat lagi, tembak lagi, jump shot. Waduh, berbahaya banget. Buka Chrono juga, ternyata Aura Ignis masih bisa selamat ternyata. Dan ada Adam situ masih di depan muka, masih belum dikomit sama sang kapten PU. Bakal coba langsung dimajuin ternyata oleh teman-teman dari arah seorang FDW. Ada Adam yang udah jatuh juga. Galang kali ini dengan snipernya melihat seorang Dims juga udah tumbang. FDW bersama Dims dibakar habis oleh Aura Ignis, menyisakan Aura Ignis melawan NSC di babak zona akhir. Venom udah tumbang walaupun mempunyai pelontar. Ada O'Connor juga siap lempar grenade-nya. Duar bakal meledak harusnya, tapi masih bisa dilindungi oleh glue yang ada. O'Connor setengah dari Retro udah hilang, coba menolong seorang Venom di sana yang ternyata Venom berhasil di revive dari samping Dwi, malah melakukan play yang tertebak. Ada juga PW harus meledak kena grenade, menyisakan Galang dan juga Betsy. Cukup sekarat Betsy-nya, cuma 12 juga health point-nya, berhasil tertolong. Lalu Venom lagi-lagi berhasil dapetin satu dengan Woodpecker-nya. Aduh, susah banget Aura di sini terpojokan, tersikut, dan akhirnya ini malah menjadi buaya untuk NSC Indo.